kula bare bangga Mas, kula swara ya napa kula bangga Mas. Pokoke bangga kali putu loro. Kali juga kula sing berjuangaken. Ya Allah, anakku sakmene wis bantu aku ya Allah. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Mengolah blonceng telah menjadi rutinitas Sarminah selama 5 tahun terakhir. Inilah salah satu usahanya untuk membantu sang suami menafkahi tanggungan mereka sehari-hari. Pasti kondisine sekarang sakniki niku lak mboten mboten kabesrien maksudnya. Dene terus pundi malih wong kayane niku mok titik. Ngoten-ngoten putu loro nyuga lak sing sekolah niku bayare nggih kathah teng pondok. Blonceng atau buah kundur memiliki bentuk seperti pepaya dengan rasa yang hambar. Buah yang cukup sulit ditemui di kota besar ini tumbuh begitu subur di pekarangan rumah Sarminah. Mak, lonceng. Oh nggih, tolong sampean nocekno pisan cek akeh. Saat blonceng berbuah di dahan yang mudah dijangkau, Tegar, si bungsu, kerap berinisiatif memetiknya untuk menambah blonceng olahan sang ibu. Blonceng ini akan Sarminah olah menjadi manisan. Proses membuatnya cukup sederhana dan diawali dengan pengupasan kulit blonceng. Selanjutnya, blonceng dipotong menjadi beberapa bagian. Hal ini berguna untuk memudahkan saat mengeluarkan bijinya. Oh ya, sampean njupuk banyu sik gawean biji. Sebelum diolah lebih lanjut, blonceng yang telah dikupas harus dicuci terlebih dulu. Untuk melakukannya, Sarminah membutuhkan banyak air. Sedangkan satu-satunya sumber air yang ada hanyalah sumur bersama tepat di belakang rumahnya. Ini sampean kene gawe suwi. Uluran tangan putra bungsunya tentu sangat membantu Sarminah. Dengan begitu ia bisa lebih menghemat waktu dan tenaga sambil menyelesaikan penyisihan biji pada blonceng. Bagi Tegar, membantu sang ibu mengolah blonceng memang sudah menjadi kewajibannya selaku anak. Apalagi ia sadar betul, lewat blonceng-blonceng inilah keluarganya bisa menyambung hari demi hari. Sampean jukukno kapure ambek timbone digawe ngekum direndem. Usai dicuci bersih, blonceng kini mulai memasuki tahapan pembentukan. Iki, Mak. Sampeyan kene, nggih, sampeyan kene. Sampeyan njupuk banyu kok kono sumur. Nggih. Sarminah memang sengaja menggunakan pisau bergelombang agar bentuk tampilan manisan bloncengnya jadi lebih cantik. Agar kesegarannya tetap terjaga, irisan blonceng lalu direndam dalam air selama sekitar 5-10 menit. Iki, Mak, kuyoni. Oh, terus suwun. Tahapan selanjutnya adalah merendam blonceng dalam larutan kapur sirih. Kapur sirih dibubuhkan dalam air, lalu diaduk hingga larut merata. Barulah blonceng dimasukkan ke dalamnya dan direndam selama tidak kurang dari 1 jam. Kapur sirih memang lazim digunakan dalam perendaman buah untuk manisan, karena mampu membuat buah bertahan lebih lama dengan kerenyahan daging yang tetap terjaga. Sambil menunggu rendaman blonceng, Sarminah lantas memanfaatkan waktunya untuk mengupas ketela. Ketela merah ini nantinya akan ia olah menjadi kue carang mas, sumber pemasukannya kedua selain manisan blonceng. Kemiskinan memang telah lama menemani kehidupan Sarminah sekeluarga. Namun kesulitan ekonomi terasa semakin menghimpit sejak Rusman sang suami terserang penyakit stroke dan juga darah tinggi hampir 2 tahun yang lalu. Bu, aku budal. Nggih, hati-hati.
Assalamualaikum. Salam. Mau tak mau, jalan hidup Sarminah pun turut berubah. Kini ia harus berjuang ekstra demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Kula ngaten niku maksude cek saged. Terus puntinge wong kula maksude kantor SPP-ne Tegar niku 350 ah. Kayane bapak samonten kula nggih sadian niku adine lek sekolahan masuk kula lek sakniki niku sadian teng teng sekolahan dodol sego soto. Usai 1 jam perendaman, blonceng lalu dicuci, setidaknya hingga 3 kali pembilasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan blonceng telah benar-benar bersih dari kapur yang merendamnya. Kini blonceng telah siap untuk dimasak menjadi manisan. Layaknya dalam pembuatan manisan, gula pasir tentu menjadi bahan utama yang juga dibutuhkan. Air, gula pasir, serta pewarna makanan direbus bersama. Penggunaan pewarna ini tentu berguna agar manisan blonceng yang dihasilkannya nanti terlihat lebih menarik. Bila gula sudah mencair dengan sempurna, Sarminah kemudian menambahkan kayu manis pada rebusan gulanya. Selain untuk menimbulkan aroma wangi, tumbuhan rempah-rempah ini juga berfungsi sebagai penyedap alami makanan. Setelah itu barulah irisan blonceng dicampurkan ke dalam cairan gula sedikit demi sedikit. Saat dimasak seperti ini, kandungan air dalam blonceng akan menambah volume cairan gula. Karena itu, Sarminah harus mengaduknya terus-menerus, hingga gula melapisi setiap sisi irisan bloncengnya dengan merata. Manisan blonceng masih tetap dipanaskan selama 10 hingga 15 menit. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan peresapan gula ke dalam blonceng dan mempertegas warna serta rasa manisnya. Kini cairan gula pun telah berkurang. Blonceng yang layu ini juga menandakan manisan telah matang dengan sempurna. Sebelum dapat disajikan, manisan blonceng harus didinginkan terlebih dulu sampai gula mengering. Dalam waktu setengah hingga 1 jam ke depan, saat proses pendinginan usai, manisan blonceng olahan Sarminah pun siap untuk dikemas. Ayo direweng mak bungkus, gak tulinan ae. Menanggung biaya hidup ketiga anak ini tak pernah Sarminah anggap sebagai beban. Ia justru bersyukur, di tengah kesulitan materi yang mendera, kehadiran mereka mampu menyemangati hari-hari tuanya. Dewa Dana Arjuna adalah buah hati Ulfa, putri kedua Sarminah dan Rusman. Sejak 4 tahun lalu, kedua cucunya ini telah Sarminah asuh, layaknya buah hatinya sendiri. Ayah Dewa dan Arjuna telah lama pergi merantau ke Papua. Tidak lama setelah itu, ibu mereka pun memutuskan untuk bekerja di Surabaya dan menitipkan bocah 10 dan 5 tahun ini pada sang nenek. Saat ini Tegar sudah duduk di bangku kelas 4 SD, sementara Arjuna di bangku taman kanak-kanak. Kangge putu kula saged masih mboten bapake niku cepret niku nggih mboten atos kirim yatra mboten apa. Wong ibuke niku nyambut gawe dadi pembantu nggih damel nyarutak umur 15 bulan niku dekaken kula. Mak iki aku bedha nyambut gawe ngaten. Aku ndutang sakmene juta. Aku gak tahu dikirimi blas nggih mboten semerap lho mboten atos nggih. Nggih niku manten ngoten. Sarminah percaya, Tegar, Dewa dan Arjuna adalah titipan Sang Halik untuk ia dan sang suami. Wis sampean tutup nggih. Mak tak gawe jarang Mas nggih. Demi mereka, ia pun rela melakoni berbagai profesi. Mulai dari menjual berbagai masakan maupun makanan ringan tradisional yang ia olah sendiri hingga menjadi buruh tani.
Carang mas atau kue kremes merupakan penganan ringan tradisional yang bercita rasa manis dan renyah. Untuk membuatnya, Sarmina hanya membutuhkan ketela merah dan gula pasir yang telah dicairkan. Proses diawali dengan memasrah atau memarut kasar ketela. Pemarutan seperti ini menjadi salah satu kunci kerenyahan carang mas karena mampu menjaga tekstur pada ketela. Proses lalu bergulir pada tahapan menggoreng. Pada tahapan ini kesabaran Sarmina kembali harus diuji, karena dalam sekali penggorengan hanya akan menghasilkan 1 butir carang mas saja. Ketika ketela sudah berwarna kecoklatan, sedikit demi sedikit gula cair lalu dituangkan tepat ke atas serat-seratnya. Agar gula tersebar merata, menggoreng ketela ini harus sambil terus-menerus diaduk. Dalam waktu tak sampai 5 menit, serat ketela pun sudah renyah. Hal ini menandakan ketela telah siap untuk diangkat. Selanjutnya, dengan alat bantu seperti sendok, Sarmina mulai menata serat-serat ketela, sampai membentuk seperti sarang laba-laba. Sebelum dikemas, kue carang mas yang sudah jadi ini harus didinginkan dulu selama sekitar 10 menit. Bermodalkan uang sebesar Rp20.000, Sarmina dapat menghasilkan sekitar 20 bungkus manisan blonceng serta 20 bungkus carang mas untuk dijual. Mak, Salam. pamit. Oh, nggih. Bareng telah ya. Saat sedang tidak bersekolah, Tegar, Dewa, dan Arjuna lah yang biasa membantu menjajakannya berkeliling kampung. Kula saken kali kata kartok niku dadi lare niku berjuang kangge yang sepuh saestu. Ket kelas 3. Lek tawa niku lek tawa panganan niku kula tewangisi. Larene mboten isinan. Setahun yang lalu, Tegar memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren. Demi menuntut ilmu, remaja 13 tahun ini pun harus meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Manisan. Saat terpisahkan jarak dengan kedua orang tuanya di rumah, hanya doalah yang bisa ia kirimkan untuk mereka. Kasihan ya. Gak enak di dalam hati. Kayak ada yang jenggal loh. Kalau habis sholat, kayak bantu doakan supaya laris jualannya, supaya sehat seger waras. Manisan Bu. Yeay. Tiap bungkus manisan blonceng dan carang mas ini, masing-masingnya dibanderol seharga Rp1.000 saja. Jika laku terjual seluruhnya, sang ibu bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp20.000. Manisan. Namun jika tidak, dagangannya ini masih bisa dijual esok hari dan bertahan sampai 3 hari lamanya. Ketika belum lagi ada pembeli, ketiga anak ini biasanya menyempatkan diri untuk mengasah ketela. Lahan demi lahan pun mereka singgahi. Dengan tangan kosong, ketiga tanggungan Sarminah ini berusaha menggali tiap jengkal tanah demi mendapatkan sisa ketela yang tertinggal saat pemilik lahan memanennya. Tidak mudah memang, tapi dengan begini mereka bisa memperoleh ketela secara cuma-cuma. Lagi pula bagi Tegar, Dewa, dan Arjuna, kesulitan yang mereka alami ini masih tak seberapa dibanding pengorbanan Sarminah memperjuangkan hidup dan masa depan terbaik untuk mereka. Berarti niki tas bunting nggih wis kula dicoba Gusti Allah ngeten, kula diparing ngeten. Alhamdulillah ngeten kula. Alhamdulillah rene pinter-pinter. Kula bare bangga Mas, kula suwara ya napa kula bangga Mas. Pokoke bangga kali putu loro. Kali juga kula sing berjuangaken. Ya Allah, anakku sakmene wis bantu aku ya Allah.